kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan biarlah ini yang menjadi doa dari setiap kami, anak-anak-Mu pada malam hari ini Tuhan, untuk kami tetap setia sampai akhir hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik buat malam hari yang indah ini, kami bisa berkumpul, bertemu satu dengan yang lain. Itu bukan karena kuat tenaga kami, tapi karena Roh Kudus yang selalu bersama-sama dengan kami, yang membantu kami, menjaga, menghibur, melindungi kami Tuhan dari setiap masa-masa tersulit yang kami lalui Tuhan. Dan kami percaya kami ada di tempat ini Tuhan, semua itu karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar Roh Kudus Engkau yang berkarya, bekerja di tengah-tengah kami malam hari ini, agar supaya firman Tuhan yang akan kami pelajari saat malam hari ini Tuhan bisa menjadi bekal bagi kami untuk masa depan kami Tuhan. Untuk kami terus percaya kepada Engkau Tuhan, melangkah bersama dengan Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk. Silau. Oke, shalom semuanya. Shalom. Oke, selamat datang kembali lagi ya teman-teman. Sudah sekian lama kita tidak beribadah, tapi kita bersyukur kalau saat malam hari ini kita bisa lagi beribadah secara tatap muka, walaupun memang masih dibatasi ya, karena berhubung masih di PPKM, jadi kita nggak bisa rame-rame, nggak bisa banyak-banyak. Jadi seberapa aja yang kita hadir, ya udah kita bersyukur aja kalau kita bisa beribadah tempat ini. Teman-teman pasti bisa merasakan hadirat Tuhan, memuji menyembah Tuhan, walaupun kayaknya aduh kalau cuma sejam memuji menyembah Tuhan itu kurang banget ya. Tapi biarlah atmosfer ini biar teman-teman bawa ke rumah, agar supaya ada waktu-waktu khusus yang bisa teman-teman bawa untuk teman-teman juga memuji dan menyembah Tuhan, bahkan teman-teman bisa belajar firman Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita bulan hari ini masih berbicara tentang kesetiaan atau be faithful, dan ayatnya di dalam kitab Ibrani 3 ayat yang ke-14. Sekali lagi tema malam hari ini berbicara tentang kesetiaan atau be faithful yang terdapat di dalam kitab Ibrani pasal 3 ayat yang ke-14. Kita akan baca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Karena kita telah beroleh bagian dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, masa-masa seperti ini ya, dengan masa-masa sulit yang kita lewati, dengan keadaan yang terjadi saat ini, tentunya kita sebagai anak-anak Tuhan, untuk kita menjadi orang yang setia itu nggak gampang teman-teman. Amin. Untuk kita benar-benar menjadi atau dikatakan sebagai orang yang setia itu nggak gampang. Apalagi yang masalahnya banyak banget, mungkin dihajar sana sini kiri kanan muka belakang, mentok terus, nggak tahu harus bagaimana. Nah, pasti untuk kita mengambil suatu komitmen untuk kita setia itu nggak gampang. Apalagi untuk kita setia kepada Tuhan itu nggak gampang teman-teman. Jadi teman-teman bersyukur kalau malam hari ini kita ada di tempat ini untuk kita beribadah kepada Tuhan. Berarti kita masih termasuk orang-orang yang mau setia untuk beribadah kepada Tuhan. Amin. Bukan berarti teman-teman yang di luar nggak setia ya. Mungkin ada halangan dan memang kita akan dibatasi juga. Tetapi biarlah di masa-masa sulit yang kita alami saat ini, biarlah kita terus memegang komitmen kita kepada Tuhan. Waktu teman-teman pertama kali terima Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, mungkin teman-teman sampai waduh menangis gak karuan waktu ketemu Yesus, luar biasa. Biarlah itu terus teman-teman pertahankan sampai sekarang, bahkan nanti sampai akhir hidup kalian. Karena kalau nggak setia sama Tuhan, teman-teman mau setia sama siapa lagi? Ya, cuma memang yang sulit bagi kita sebagai anak-anak Tuhan tentunya untuk kita bisa mempertahankan iman kita. Itu sangat sulit, apalagi ini benar-benar teman-teman harus catat bagi kita sebagai anak-anak muda. Itu mungkin kalau Tuhan belum datang-datang, kita akan melewati masa-masa yang mungkin yang masih cukup lama. Dan itu akan membuktikan, akan memproses teman-teman dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun-tahun, untuk membuktikan apakah teman-teman mau tetap setia. Suatu saat mungkin teman-teman akan diperhadapkan yang kerja, naik jabatan semakin tinggi. Teman-teman akan diuji. Ketika kalian menjadi seorang pemimpin, ketika kalian menjadi seorang bos, apakah teman-teman masih mau setia sama Tuhan?
Mungkin teman-teman juga akan mengalami apa? Masa mungkin ya teman-teman yang ya masalah cinta ini juga yang sangat ngeri bagi anak muda. Kadang dengan gampang, dengan sangat mudah kita sebagai anak-anak Tuhan hanya karena cinta kepada seseorang itu dengan mudahnya kita bilang sama Tuhan Yesus, dadah Tuhan Yesus, goodbye Tuhan Yesus. Itu sangat gampang teman-teman kalau kita lagi di mabuk cinta. Tiba-tiba dapat pasangan yang gak seiman, udah kamu ikut aja lah, ntar kamu bahagia sama saya, ntar saya kasih harta, saya kasih mobil, saya kasih rumah kamu, tapi ya kamu harus katakan tinggalkan Tuhan kamu, nggak boleh percaya sama Tuhan lagi, kamu harus ikut saya, masuk ke kepercayaan lain. Nah, kalau mungkin teman lagi bagus-bagusnya udah punya mobil, punya rumah, punya kolam renang, mungkin saudara nggak akan gampang terpengaruh. Tapi bagaimana kalau saat teman-teman lagi nggak punya duit, lagi benar-benar masa terpuruk, tiba-tiba ada pasangan yang ngajak teman-teman, kamu ikut aja, kamu ikut kepercayaan saja, tenang, semuanya ntar saya biayain kamu, aman, kamu nggak perlu kerja berat, kamu nggak perlu capek-capek. Ya buat tuan-tuan putri kamu udah berdandan aja cantik-cantik, saya pelihara kamu seumur hidup. Kalau teman-teman diperhadapkan seperti itu, ayo, mau tetap Yesus atau sama yang lain? Itu ujian yang berat teman-teman. Begitu juga dengan cowok-cowok, cari pekerjaan susah banget, udah gitu harus biayain keluarga, ntar orang tua gimana, saya belum kerja-kerja, tiba-tiba ada yang tawarin, udah saya tawarin kamu nih kerjaan nih, kamu bagus nih, ntar nih dapat inventaris saya kasih kamu nih mobil, kamu nginap di mana, pilih aja apartemennya. Ya udah, tapi ya udah, karena saya nggak sesuai dengan iman kamu harus ikut saya. Nah, dalam keadaan seperti itu, masihkah kita mau setia kepada Tuhan? Nah, itu yang ngeri ya teman-teman. Jadi teman-teman yang dikasih Tuhan, dengan ujian-ujian seperti itu, dengan cobaan-cobaan, itu akan sangat mempengaruhi iman kita. Kalau kita lagi bagus-bagusnya kayak tadi tuh, kalau lagi nyembah tuh luar biasa banget ya, pengen loncat-loncat, pengen punya bebas lah. Apalagi yang sudah terkurung sekian lama di rumah nggak bisa ngapa-ngapain, tiba-tiba ada waktunya kita bisa keluar, bisa beribadah, bisa muji menyembah Tuhan dengan musik, enak banget. Hari itu kayaknya rohnya itu terbakar lagi. Yang dulunya sudah diam, tiba-tiba waduh, kebakar, jadi kepingin, waduh, ini kalau diam-diam aja kayaknya nggak enak ini. Ini pasti ada sesuatu yang bikin teman-teman tuh bergairah. Jadi ya itulah. Jadi jangan sampai teman-teman dengan keadaan seperti ini, ayo loh, mari kita tetap mempertahankan kesetiaan kita kepada Tuhan. Karena nggak gampang teman-teman. Dengan teman-teman nanti melalui suatu saat, kita nggak tahu kan ke depan apa yang akan terjadi. Kita tidak tahu 1 tahun, 2 tahun ke depan, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi biarlah malam hari ini kita tetap meyakinkan komitmen kita untuk kita mau tetap setia kepada Tuhan. Walaupun nggak gampang, makanya teman-teman perlu Tuhan. Jadi jangan cuma pas ibadah aja saudara cari Tuhan, lompat-lompat, cingkrak-cingkrak, tapi di rumahnya memble, baca firman Tuhan aja nggak mau, dengar khotbah, dengar pujian, waktu buat Tuhan aja nggak ada, terlalu sibuk, udah capek mungkin ngapa-ngapain, akhirnya waktu untuk Tuhan nggak ada. Jangan sampai teman-teman. Nah, bagaimana supaya kita setia untuk mempertahankan iman kita? Kita nggak akan lama-lama, hanya ada 2 poin saja. Yang pertama, belajar dari kesalahan masa lalu. Sesuai dengan tema kita malam hari ini yang diambil dari kitab Ibrani, yaitu yang pertama, belajar dari kesalahan masa lalu. Nah, di sini Rasul Paulus tekankan kepada jemaat yang ada di Ibrani agar mereka meneladani apa yang nenek moyang bangsa Israel lakukan zaman dahulu. Paulus suruh jemaat-jemaat yang ada di Ibrani untuk mereka menengok ke masa lalu, apa yang nenek moyang mereka lakukan pada saat itu. Bagaimana sejarah dari nenek moyang bangsa Israel ketika Tuhan membawa mereka keluar dari tanah Mesir, apa yang mereka lakukan sama Tuhan. Ketika Tuhan menunjukkan kuasanya, dari mereka nggak punya apa-apa Tuhan kasih, bahkan Tuhan pakai nih orang Mesir kasih harta buat mereka untuk perjalanan mereka.
keluar dari bangsa Mesir, keluar dari perbudakan, menuju ke tanah Kanaan, tanah perjanjian pada waktu itu. Dan akhirnya apa yang terjadi? Dengan tuntunan Tuhan yang luar biasa bagi bangsa Israel, itu benar-benar kuasa Tuhan yang dahsyat, yang benar-benar Tuhan tunjukkan kepada bangsa Israel. Bagaimana pada waktu Tuhan mengeluarkan mereka dengan tulah-tulah yang Tuhan berikan kepada bangsa Mesir, bangsa Israel dilindungi. 10 tulah terakhir, akhirnya mereka keluar. Tetapi ketika mereka keluar dari tanah perjanjian, dari tanah perbudakan, dari bangsa Mesir, ya disitulah mereka mulai diuji. Bagaimana, apakah mereka tetap setia kepada Tuhan? Ketika mereka kehabisan makanan turun dari surga. Waduh, enak banget. Ketika mereka harus berjalan melewati padang gurun, pada waktu malam tiba-tiba ada tiang api. Oh, tiang api itu teman-teman bayangin kan, aduh, ngeri. Terus tiba-tiba mereka berjalan juga kalau siang ada tiang awan. Jadi mereka lalui itu bersama dengan Tuhan sekian lama, bertahun-tahun. Ketika ada sungai yang sangat besar tidak bisa mereka lewati, Tuhan tunjukkan kuasa-Nya. Terbelah. Lautan luas terbelah dan mereka bisa melewati tanpa dan air sedikit pun. Itu Tuhan tunjukkan kepada bangsa Israel. Tetapi itu nggak cukup buat bangsa Israel. Akhirnya setelah 40 tahun mereka melewati padang gurun, dari sekian juta orang, itu hanya 2 orang. Dari sekian juta orang, hanya 2 orang yang diizinkan Tuhan untuk memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan yang penuh dengan susu, madu, dan berlimpah. Itu yang Tuhan lakukan kepada bangsa Israel. Setelah bertahun-tahun Tuhan tunjukkan kuasa-Nya, tapi dari sekian jutaan orang, hanya 2 orang yang memasuki tanah perjanjian. Makanya teman-teman jangan main-main dengan surga. Teman-teman jangan pernah main-main dengan surga dan neraka. Karena suatu saat kita akan diperhadapkan. Dan sekian juta orang-orang percaya, orang-orang yang mengasihi Tuhan, ada seberapakah yang akan bertahan sampai akhir? Sampai detik-detik terakhirnya untuk dia mau percaya sama Tuhan Yesus. Ada begitu banyak teman-teman. Kita nggak tahu ke depan apa yang akan terjadi. Jangan sampai teman-teman masuk di kalangan orang-orang yang ke neraka. Ada jalan surga, ada jalan neraka. Teman-teman mau pilih yang mana? Itu teman-teman harus mulai pikirkan dari saat ini sampai teman-teman meninggal nanti. Teman-teman mau surga atau neraka? Ini berbicara tentang surga neraka itu bukan cuma 1 tahun, 2 tahun, bukan cuma 40 tahun, bukan cuma 100 tahun, teman-teman. Mungkin sekarang kita masih ada aja, masih cuek aja, nggak apa-apa, kita bikin dosa aja, nggak apa-apa, masih jauh Tuhan Yesus belum datang. Tapi kita tidak tahu sampai kapan kita untuk bisa stop bernafas. Kita nggak tahu, bukan masalah kita masih muda atau nanti udah tua, baru masih muda lagi masih lagi. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu kapan kita akan terakhir kita mengeluarkan nafas. Kita nggak tahu. Makanya kalau teman-teman nggak setia mempertahankan iman kalian, neraka sudah. Itu kekal teman-teman, bukan cuma 10-20 tahun, bukan cuma 100 tahun. Kekal itu nggak ada habis-habisnya udah. Dan teman-teman akan tersiksa selama-lamanya. Dari generasi ke generasi, nggak ada habis-habisnya. Yang namanya kekal, selama-lamanya teman-teman. Nggak cuma berbicara 100 tahun, 200 tahun, enggak ada habis-habisnya. Makanya sampai sekarang kan firman Tuhan katakan dari zaman dahulu Tuhan mengutus hamba-hambanya, nabi-nabinya untuk jangan sampai mereka murtad, jangan sampai mereka nggak bertobat. Karena lebih baik bagi mereka untuk masuk surga daripada mereka masuk neraka. Karena kalau sampai masuk neraka habis sudah, tersiksa selama-lamanya. Aduh parah teman-teman, nggak bisa dibayangin, susah. Karena kita dibakar itu hidup-hidup. Jadi teman-teman masih punya nyawa, tapi teman-teman tak hidup. Jadi yang ada cuma penderitaan, siksaan, disiksa benar-benar. Itu ngeri banget teman-teman. Jadi teman-teman jangan main-main untuk masalah mempertahankan iman. Karena kita mengakui dan kita percaya bahwa Yesus Tuhan jalan satu-satunya keselamatan. Jadi walaupun ada tawaran-tawaran di dunia yang seakan menggoda teman-teman, jangan sampai teman-teman
Jangan sampai teman-teman meninggalkan Tuhan. Itu catat baik-baik teman-teman. Jangan sampai. Ngeri. Kalau sampai teman-teman tinggalkan Tuhan, aduh, ngeri teman-teman. Jangan sampai. Makanya Rasul Paulus katakan, belajar dari apa yang nenek moyang bangsa Israel, dari jutaan orang yang mengikuti, yang Tuhan bawa keluar dari tanah perbudakan, masuk tanah perjanjian, itu cuma 2 orang di sana. Ini peringatan buat kita juga. Sampai saat ini, jangan sampai kita mengikuti teladan nenek moyang bangsa Israel. Tapi itu menjadi peringatan untuk kita bisa belajar, untuk kita bisa lebih baik lagi, untuk kita bisa sungguh-sungguh dan setia kepada Tuhan. Lanjut. Yang kedua, belajar dari kesalahan-kesalahan masa lalu, dosa-dosa kita juga yang dulu. Kita tahu kan, ya pasti tahu lah dosa-dosa kita zaman dahulu. Dari kita mulai percaya Yesus sampai sekarang, kita tahu dosa-dosa kita. Dan teman-teman tahu bahwa dosa itu nggak baik. Dosa-dosa itu tidak membawa sesuatu yang baik bagi pribadi kita. Saya juga ketika saya merenungkan tentang dosa-dosa saya, itu nggak membuat saya semakin lebih baik. Itu nggak membuat saya semakin mengasihi Tuhan, enggak. Tapi makin menjauhkan diri dari Tuhan. Dan saya terus belajar untuk Tuhan, tolong Tuhan, saya bisa, nggak bisa melakukan itulah. Kalau bisa Tuhan, saya sampai Tuhan jadikan saya robot aja Tuhan, jadi saya ngikutin berita Tuhan aja nih, nggak neko-neko. Ketimbang enggak kan, tapi Tuhan nggak bisa begitu. Tuhan kasih kita kehendak bebas untuk kita ngambil pilihan. Lu udah tahu dosa lu, ngapain lu lakukan lagi? Udah tobat, berusaha minta pertolongan Roh Kudus untuk kita bisa belajar dari kesalahan-kesalahan kita yang dulu, dosa-dosa yang kita yang lalu, yang itu kita berdoa sama Tuhan, tinggalkan. Tuhan mampukan saya, Tuhan, untuk saya bisa lebih baik lagi, untuk saya bisa meninggalkan dosa-dosa, supaya saya bisa berhubungan erat dengan Tuhan, saya bisa intim dengan Tuhan. Karena dosa menjadi penghalang kita untuk kita bisa terhubung dengan Tuhan. Jadi belajarlah teman-teman dari kesalahan-kesalahan kita yang lalu, dosa-dosa kita yang lalu. Itu nggak bagus, nggak enak juga. Jadi nggak dapat apa-apa, percuma teman-teman. Jadi belajarlah kita untuk semakin lebih baik lagi dengan kesalahan-kesalahan kita yang dulu, untuk kita melangkah ke depan. Karena kita berjalan dalam rencana Tuhan, dan Tuhan menyediakan sesuatu yang luar biasa bagi teman-teman. Karena rencana Tuhan indahnya. Yang kedua, terakhir, bagaimana supaya kita tetap setia mempertahankan iman percaya kita kepada Tuhan. Yang kedua, lanjut. Yang kedua yaitu berpegang teguh pada firman Tuhan. Simpel aja teman-teman. Yang kedua, berpegang teguh kepada firman Tuhan. Artinya berpegang teguh yaitu kita harus taat. Artinya kita harus taat dan tidak kompromi terhadap dosa-dosa kita. Katakan ya kalau ya, katakan tidak kalau tidak. Seperti itu. Kita belajar dari Sadrak, Mesak dan Abednego. Ketika mereka diperhadapkan dengan ujian yang luar biasa, di mana mereka harus mengalami api yang menyala, dan di situ benar-benar mereka diperhadapkan dengan hidup dan mati. Tetapi ketika mereka mengalami hal seperti itu, dengan keyakinan, dengan keteguhan hati mereka berkata sama Raja Nebukadnezar, sama pegawai-pegawai Nebukadnezar, jika Allah yang kami sembah sanggup membebaskan kami, mereka tidak akan menolak. Mereka tidak akan menyembah patung yang Raja buat pada waktu itu. Karena hukumannya bagi siapa yang tidak menyembah patung, hukumannya mati. Tapi mereka dengan berani, dengan gagah berani mereka bilang, kami tidak mau menyembah patung, kami hanya mau menyembah Tuhan. Walaupun api sudah tersedia. Dan mereka katakan yang gila lagi, sekalipun Tuhan tidak tolong mereka tetap akan percaya sama Tuhan. Mereka tidak akan meninggalkan Tuhan walaupun Tuhan nggak tolong mereka. Itu gila banget ya. Mereka bilang, sekalipun Tuhan tinggalkan mereka, Tuhan nggak tolong mereka dan mereka harus mati pada waktu itu, mereka tidak akan menyangkal Tuhan. Sekali Tuhan Yesus. Karena mereka berpegang teguh kepada firman Tuhan. Apa yang mereka pelajari selama mereka hidup, bahwa mereka itu tanpa Tuhan bukan siapa-siapa. Tanpa Tuhan gak ada apa-apa buat mereka. Ini mau mati
kan belum ya, kita kan belum, presiden belum sampai mengumumkan, wah, yang percaya Tuhan Yesus hukumannya mati. Kalaupun ada seperti itu, ayo pilih yang mana? Ngeri ya teman-teman. Itu mereka ada di zaman dahulu, Sadrak, Mesak dan Abednego. Ketika titah kaisar turun, tidak ada yang bisa menolak. Nah kalau menolak hukumannya mati, udah selesai. Kita kan belum ya teman-teman, masih aman. Ya cuma harus mengikuti PPKM aja kan, belum sampai menyangkal kan, masih aman. Tapi suatu saat kalau teman-teman diperhadapkan dengan hal seperti ini, teman-teman harus memilih Yesus atau yang lain. Ayo, teman-teman mau pilih siapa? Mau pilih Yesus? Teman-teman tahu jalannya. Kalau Yesus itu kemana? Kalau yang lain tahu juga jalannya kemana. Hanya ada surga dan neraka. Teman-teman mau pilih yang mana? Jadi biarlah teman-teman malam hari ini teman-teman tetap berkomitmen bahwa sekali Tuhan Yesus, tetap Tuhan Yesus. Walaupun memang kedepannya teman-teman akan mengalami hal yang berat, tapi jangan sampai itu membuat teman-teman lengah, teman-teman lelah, dan akhirnya dengan gampangnya teman-teman bisa berkata, ya udah Tuhan, saya tinggalkan Tuhan, karena saya mau hidup susah Tuhan, saya mau senang. Jangan sampai teman-teman. Jadi dalam segala sesuatu yang kita lakukan dan kerjakan, lakukanlah semuanya dengan benar, sesuai dengan firman Tuhan. Tidak kompromi dengan apapun, dengan hal yang tidak benar, dengan dosa-dosa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Selanjutnya, terakhir, dalam Amsal 20 ayat 6 firman Tuhan katakan, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Catat nih, orang yang setia, siapakah menemukannya? Teman-teman jawab dalam hati teman-teman saudara sendiri. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan malam hari ini yang sudah mengajar kami Tuhan, untuk kami tetap setia mempertahankan iman kami. Apapun yang akan terjadi ke depan Tuhan, biarlah Tuhan kami tetap mau berkata sekali Yesus, tetap Yesus Tuhan. Selama-lamanya kami mau setia kepada Engkau Tuhan. Walaupun susah Tuhan, tapi kami percaya Tuhan dengan pertolongan Tuhan. Kami percaya bahwa ada Roh Kudus yang bersama-sama dengan kami Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, berkati kami anak-anak-Mu Tuhan. Saat malam hari ini Tuhan kami melihat keadaan hati mereka, Bapak yang sudah lemah, mulai putus asa dan kepingin menyerah Tuhan. Kami berdoa dalam belas kasihan-Mu turun atas kami semua malam hari ini, menjamah setiap hati kami ya Tuhan, mengubahkan setiap pendirian-pendirian kami yang tidak berkenan kepada Tuhan, pemikiran-pemikiran kami yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tolong kami, mampukan kami Tuhan, untuk kami tetap setia mempertahankan iman kami sampai detik-detik terakhir hidup kami ya Tuhan. Tolong kami Tuhan, pegang tangan kami ya Tuhan. Pegang tangan kami ya Tuhan, jangan pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidup. Aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu, kuatkanmu, rasaku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti
kasih.